Di tengah ketegangan kawasan, satu pernyataan dari Perdana Menteri Jepang telah mengubah peta politik Asia. Dan kali ini, balasan China datang sangat cepat. Bukan dengan misil, tapi dengan kekuatan ekonomi terbesar di benua Asia. Pernyataan Perdana Menteri Jepang yang menyentuh isu sensitif soal kedaulatan dan Taiwan membuat Beijing bereaksi keras. Pernyataan itu dianggap provokatif, tidak bertanggung jawab, dan merusak stabilitas kawasan. China mengeluarkan protes diplomatik resmi, lalu mengambil langkah yang jauh lebih keras dari sekadar kata-kata. Langkah pertama, boykot ekonomi. China menghentikan kembali impor produk laut Jepang, dari ikan, tiram, kerang, hingga rumput laut. Lebih dari itu, produk makanan dan pakan dari 10 prefektur Jepang, termasuk Fukushima, Tokyo, Chiba, dan Ibaraki, diblokir total. Untuk bisa masuk ke China, perusahaan Jepang kini harus lolos serangkaian tes ketat, deteksi radiasi, sertifikat asal produksi, hingga registrasi fasilitas. Dan faktanya, mayoritas perusahaan gagal lolos. Tak hanya perdagangan, pariwisata juga dihantam. China menangguhkan promosi paket wisata ke Jepang. Alasannya, situasi tidak aman bagi warga. Padahal wisatawan China adalah salah satu sumber pendapatan terbesar Jepang. Dengan larangan ini, hotel, restoran, mal, dan pusat belanja Jepang ikut terpukul. Masalahnya, Jepang dihantam balasan China pada saat ekonomi mereka sedang berada di titik terlemah. Pertumbuhan lambat, upah stagnan, dan konsumsi rumah tangga melemah. Selama puluhan tahun, Jepang tidak pernah benar-benar bangkit dari stagnasi. Jepang kini memiliki utang nasional lebih dari 260% dari PDB, tertinggi di dunia. Bahkan lebih tinggi dari Yunani saat krisis Eropa. Nilai yen runtuh ke level terendah dalam puluhan tahun. Ketika yen jatuh, harga impor energi dan makanan melonjak, dan ekonomi semakin tercekik. Di saat Jepang butuh dukungan sekutu, Amerika Serikat justru menaikkan tarif untuk produk otomotif, baja, dan komponen elektronik Jepang. Tarif ini menghantam perusahaan raksasa seperti Toyota, Honda, dan Sony, tulang punggung ekspor Jepang. Jepang berada di posisi paling sulit dalam 30 tahun terakhir. Di depan, China memboikot produk mereka. Di belakang, Amerika Serikat memberlakukan tarif yang merugikan. Sementara utang menumpuk, yen melemah, dan konsumsi rumah tangga merosot. Jepang tidak punya banyak ruang untuk bertahan. Jika Perdana Menteri Jepang tidak menarik pernyataannya, skenarionya bisa sangat buruk. Gabungan faktor-faktor ini dapat memicu hard landing, kejatuhan ekonomi tiba-tiba yang tidak bisa dikendalikan Bank of Japan. Dan inilah realitas pahitnya. Di dunia diplomasi, kata-kata bisa menghancurkan ekonomi. Pernyataan provokatif PM Jepang tidak hanya membuat Beijing marah, tetapi membuka pintu menuju krisis ekonomi terbesar Jepang dalam puluhan tahun. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, akankah Jepang menarik ucapannya dan meminta maaf? Atau mereka siap menghadapi seluruh kekuatan balasan China?